11 tahun sudah, lokalisasi prostitusi Doli Surabaya telah ditutup oleh Wali Kota Tri Risma pada tanggal 18 Juni 2014 silam. Kini diduga terdapat prostitusi terselubung. Satsamta Polrestabes Surabaya menggerebek prostitusi terselubung tersebut di wilayah Doli hingga menangkap 2 pelaku yang diduga muncikari. Hal ini lantaran menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan praktik prostitusi di kawasan Putat Jaya Timur 3B di wilayah yang dikenal sebagai eks-lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan yang diduga wanita tunasusila serta 2 laki-laki yang diduga berperan sebagai muncikari. Keempatnya diduga melanggar pasal 46 atau pasal 37 Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kan praktek prostitusi di Gang Doli, Surabaya, tepatnya Jalan Putat Jaya Timur. Kebetulan bisa kita amankan 4 orang, 2 mucikari dan 2 pekerja seks komersial. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur, dan saat ini dalam prosesnya kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen, kemudian rehabilitasi dan perlindungan sosial di rumah perubahan pemerintah Kota Surabaya. Keempatnya segera digelandang ke Mako Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses hukum. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polrestabes Surabaya guna menghapus praktek prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim liputan iNews melaporkan. Sebelas tahun sudah, lokalisasi prostitusi Doli Surabaya telah ditutup oleh Wali Kota Tri Risma pada tanggal 18 Juni 2014 silam.
Kini diduga terdapat prostitusi terselubung. Satsamta Polrestabes Surabaya menggerebek prostitusi terselubung tersebut di wilayah Doli hingga menangkap 2 pelaku yang diduga muncikari. Hal ini lantaran menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan praktik prostitusi di kawasan Putat Jaya Timur 3B di wilayah yang dikenal sebagai eks-lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan yang diduga wanita tunasusila serta 2 laki-laki yang diduga berperan sebagai muncikari. Keempatnya diduga melanggar pasal 46 atau pasal 37 Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Praktek prostitusi di Doli, Surabaya, tepatnya dalam Putat Jaya Timur. Kebetulan kita amankan 4 orang, 2 mucikari dan 2 pekerja seks komersial. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur, dan saat ini dalam prosesnya kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen, kemudian rehabilitasi dan perlindungan sosial di rumah perubahan pemerintah Kota Surabaya. Keempatnya segera digelandang ke Mako Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses hukum. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polrestabes Surabaya guna menghapus praktek prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim liputan iNews melaporkan.